Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup materi IPA. Kelas 3, tema 1, subtema 3. Silahkan diperhatikan ya. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, setiap makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri. Di antaranya ada 5. Yang pertama, makhluk hidup memerlukan makanan. Kedua, makhluk hidup dapat bergerak. 3, makhluk hidup dapat bernapas. Keempat, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Yang kelima, makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, ciri yang pertama yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan. Ciri yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan sangat membutuhkan makanan. Karena jika tidak ada makanan, kita tidak bisa hidup. Nah, makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Hewan ada yang memakan hewan lain, disebut hewan pemakan daging atau bisa disebut karnivora. Dan ada juga hewan yang pemakan tumbuhan disebut herbivora. Sedangkan tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Nah, bisa kalian lihat ini merupakan contoh hewan herbivora. Di antaranya ada kuda, ada rusa, ada kelinci, ada sapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya hewan karnivora terdiri dari ulat, buaya, ikan hiu, macan, singa, dan lain sebagainya. Nah, ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bernapas. Nah, bernapas adalah menghirup oksigen. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Hewan bernapas dengan menggunakan alat-alat pernapasannya masing-masing. Sedangkan tumbuhan atau tanaman bernapas dengan menggunakan stomata atau disebut juga dengan mulut daun dan lentisel atau pori-pori kulit batang. Nah, berikut ini merupakan contoh alat pernapasan hewan. Yang pertama, paru-paru. Hewan yang menggunakan alat pernapasan paru-paru diantaranya ada kambing, singa, kucing, anjing, gajah, sapi, dan lain sebagainya. Alat pernapasan yang kedua yaitu trakea. Hewan yang menggunakan pernapasan trakea diantaranya yaitu serangga, kupu-kupu, lebah, dan belalang. Selanjutnya, alat pernapasan insang. Hewan yang menggunakan alat pernapasan insang ini yaitu ikan dan berudu. Selanjutnya, alat pernapasan permukaan kulit. Hewan yang memanfaatkan pernapasan ini yaitu hewan katak. Selanjutnya, alat pernapasan pundi-pundi udara atau disebut dengan kantung udara. Hewan yang memanfaatkan alat pernapasan ini yaitu adalah burung. Ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Nah, gerak makhluk hidup ada 2 macam. Yang pertama, gerak berpindah tempat dan gerak tidak berpindah tempat. Manusia dan hewan bergerak dengan berpindah tempat, sedangkan tumbuhan bergerak tidak berpindah tempat. Alat gerak manusia dan hewan bermacam-macam. Manusia bergerak dengan kaki, sedangkan alat gerak hewan banyak macamnya. Di antaranya, pertama, alat gerak kaki. Hewan yang memanfaatkan alat gerak kaki yaitu kucing, anjing, singa, macan, ayam, bebek, kanguru, dan kambing. Sedangkan alat gerak sirip yang memanfaatkan alat pernapasan ini yaitu ikan. Selanjutnya, alat pernapasan sayap. Di antaranya ada hewan burung, kupu-kupu, lebah yang dapat bergerak menggunakan sayap. Selanjutnya, alat gerak otot perut. Nah, ular dan cacing bergerak menggunakan otot perut. Cara bergerak makhluk hidup juga bermacam-macam. Manusia bergerak dengan cara berjalan, sedangkan hewan yang bergerak macam-macamnya. Di antaranya yang pertama
hewan dapat bergerak dengan cara berjalan, diantaranya singa dan beruang. Kemudian hewan yang bergerak dengan cara berenang seperti ikan. Ketiga, hewan yang bergerak dengan cara terbang, yaitu burung, lebah, lalat, dan kupu-kupu. Hewan yang bergerak dengan cara melompat seperti kanguru dan kelinci. Nah, hewan yang bergerak dengan cara bergelantungan seperti monyet dan orangutan. Dan ada juga hewan yang bergerak dengan cara melata seperti ular dan cacing. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah tinggi, bertambah berat, dan bertambah besar. Nah, fase pertumbuhan manusia adalah bayi, kemudian menjadi balita, anak-anak, remaja, kemudian menjadi dewasa, dan tahap terakhirnya menjadi lansia. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dan fungsi organ. Nah, berikut ini contoh hewan yang mengalami perkembangan, diantaranya hewan katak. Ini merupakan siklus perkembangan hewan katak. Diawali dengan telur, kemudian menjadi berudu, berudu menjadi katak muda, dan katak muda menjadi katak dewasa. Selanjutnya, siklus perkembangan kupu-kupu diawali dengan telur. Tahap keduanya yaitu ulat, tahap ketiga kepopok, tahap keempat kupu-kupu. Nah, contoh perkembangan pada ayam diantaranya yang pertama diawali dengan telur, kemudian telur berubah menjadi embrio. Nah, embrio ini telur menetas. Setelah telur menetas menghasilkan anak ayam. Anak ayam berkembang menjadi ayam dewasa. Selanjutnya, siklus perkembangan pada kucing. Yang pertama, anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kemudian, kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa akan melahirkan anak kucing.